Jadi kali ini kita akan membahas tentang suatu masalah yang terjadi di banyak negara berkembang di dunia. Kalian tahu tidak, kalau negara berpenghasilan menengah itu sulit sekali untuk naik kelas menjadi negara maju. Padahal, ketika naik kelas dari negara miskin ke negara menengah, prosesnya itu bisa dibilang lebih mudah. Menariknya, hampir semua negara berkembang mengalami masalah ini, dan kebanyakan berasal dari negara-negara di Asia, Amerika Latin, dan juga Afrika. Kenapa kebanyakan negara itu tidak bisa menembus batasnya menjadi negara maju seperti Korea Selatan, Jepang, Cina, Singapura, dan juga negara-negara di Eropa? Mengapa negara berkembang sulit untuk maju? Apa yang dilakukan negara maju yang tidak dilakukan negara berkembang? Mengapa negara maju tidak suka kalau negara berkembang jadi maju? Dan apa sisi gelap dari negara maju? Semua rahasia tersebut akan segera Anda ketahui dalam video ini. Jadi pastikan simak video ini dengan lengkap. Dan pastikan pula Anda sudah subscribe pada channel ini. Sehingga Anda cerdas, Anda berani, dan Anda pekerja keras. Kita akan bahas masalah tersebut berdasarkan dua sumber ahli yang berbeda. 1. Berdasarkan buku Mengapa Negara Gagal yang ditulis oleh dua ahli ekonomi, Daron Acemoglu dan James A. Robinson pada 2012. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa negara berkembang sulit untuk jadi negara maju karena memiliki institusi ekonomi politik yang ekstraktif. Atau bahasa lainnya, negara berkembang sulit untuk maju disebabkan oleh institusi pemerintahan yang bersifat korup dan menindas. Sayangnya, buku tersebut tidak membahas mengenai neo-imperialisme atau penjajahan model baru yang masih mencengkram negara-negara berkembang hingga hari ini. Itulah mengapa buku tersebut banyak dikritik oleh para pakar ekonomi politik karena terlalu menyalahkan negara berkembang itu sendiri. Seperti apa neo-imperialisme modern bekerja? Jadi, neo-imperialisme bekerja dengan cara membangun sistem perekonomian internasional yang lebih menguntungkan negara maju mantan kolonialis. Namun di sisi lain, justru merugikan negara berkembang yang pernah dijajah. Lah kok gitu sih? Iya, memang jika kita mengkritisinya lebih seksama, realita pahitnya memang seperti itu. Setidaknya ada beberapa poin bagaimana neo-imperialisme membuat negara berkembang kesulitan untuk jadi negara maju. 1. Negara berkembang sebagai target pasar tenaga kerja dan bahan baku murah bagi negara maju. Dalam sistem neo-imperialisme, negara maju membuat bahan mentah dan upah buruh di negara berkembang menjadi semurah mungkin. Kemudian, sistem memungkinkan negara maju mendapatkan komoditas murah tersebut secara leluasa, sehingga mereka dapat memetik keuntungan sebesar-besarnya dengan melakukan kegiatan produksi di negara berkembang. Alhasil, mereka dapat menciptakan kekayaan bagi diri mereka sendiri dengan sangat mudah, dan proses akumulasi kapital pun berjalan lancar. Jadi, bisa dibilang negara maju tumbuh semakin kaya dengan mengorbankan negara berkembang. Banyak sekali korporasi besar negara maju yang mendapatkan keuntungan besar karena menjalankan praktik ini. Perusahaan fast fashion H&M misalnya, yang menggaji buruhnya di Bangladesh hanya sebesar 0,49 per jam dolar, bandingkan dengan para pekerja kerah putihnya yang berbasis di negara maju yang mendapatkan gaji rata-rata hingga sebesar 16,6 dolar per jam. Perusahaan lainnya yaitu Apple Computers yang memproduksi iPhone di Tiongkok. Ketika rilis pada akhir tahun 2019, iPhone 11 Pro Max memiliki range harga dari $1.099 hingga $1.449. Padahal biaya produksinya hanya sekitar $490,5 per unit. Apple pun bisa mendapatkan keuntungan sebesar itu dengan menggaji buruh Tiongkok hanya sebesar $3,15 per jam. Bandingkan dengan upah minimum di Amerika Serikat yang mencapai $7,25 per jam. Sejak 1960 hingga 2021, sistem atau praktik seperti itu diestimasikan membuat negara-negara berkembang merugi secara real hingga $62 triliun atau $152 triliun jika dihitung secara nominal. Uang $62 triliun itu hampir setara 3 kali lipat dari nilai PDB Amerika Serikat tahun 2020. 2. Negara berkembang yang justru membangun negara maju. Kita pasti sering digembar-gemborkan jika negara maju berjasa besar dalam membangun negara berkembang dengan memberikan hutang serta investasi secara langsung. Benarkah seperti itu, guys? No. Realita pahitnya justru negara berkembanglah yang semakin memperkaya negara maju. Kenapa bisa gitu? Ahli ekonomi antropologi, Dr. Jason Hickel, menemukan bahwa selama ini negara maju memang membantu pembangunan ekonomi di negara berkembang dengan aliran kapital senilai $2 triliun dalam bentuk bantuan asing,
investasi langsung dan pinjaman. Namun di sisi lain, uang senilai 5 triliun dolar justru mengalir keluar dari negara berkembang ke negara maju dalam bentuk tax evasion, illicit money transfer, dan interest payment on debt. Jadi, setiap tahunnya, negara berkembang mengalami pelarian modal bersih senilai 3 triliun dolar ke negara maju. Ahli ekonomi Samir Amin dan Argiri Immanuel mendeskripsikannya sebagai hidden transfer of value atau transfer kekayaan tersembunyi dari negara berkembang ke negara maju. Itulah mengapa justru negara berkembanglah yang memperkaya negara maju, bukan sebaliknya. 2. Berdasarkan middle income yang pertama kali ditemukan pada tahun 2004 oleh seorang peneliti bernama Jeffrey Garrett dan dipopulerkan oleh Indermit Gill dengan Homi Karas dari World Bank sejak tahun 2007. Sebenarnya, tidak sedikit negara berkembang atau berpenghasilan menengah yang kesusahan banget untuk mencapai status menjadi negara maju. Soalnya belum bisa membuat aset-aset yang bekerja secara efisien dan produktif. Entah itu dalam bentuk sumber daya manusia atau aset dalam bentuk alat-alat produksi. Fenomena ini sudah banyak dibahas secara ekonomi dan punya istilahnya sendiri, yaitu middle income trap atau perangkap pendapatan menengah. Middle income trap itu keadaan di mana banyak negara yang tingkat pertumbuhan ekonominya pesat saat masih berstatus negara miskin, sampai akhirnya bisa naik status jadi negara menengah. Tetapi ketika sudah naik jadi negara berkembang atau menengah, pertumbuhan ekonomi mereka macet di situ saja. Sebenarnya, berapa banyak sih negara yang mengalami middle income trap ini? Berdasarkan data dari World Bank, dari 101 negara kelas menengah di tahun 1960, hanya ada 13 negara saja yang berhasil jadi negara maju di tahun 2008. Artinya, success rate-nya cuma 13% saja. Sisanya selama 50 tahun, 80% negara berkembang masih berjuang dan belum berhasil jadi negara maju. Apa hambatan yang dialami negara berkembang agar bisa menjadi negara maju? Kita mulai dulu dari faktor yang pertama, tenaga kerja yang tidak punya daya tawar yang menarik. Maksudnya apa sih? Jadi sederhananya begini, tenaga kerja manusia punya dua bentuk daya tawar. Yang pertama itu tenaga kerja yang murah, dan yang kedua adalah tenaga kerja yang handal. Negara miskin yang bisa merangkak jadi negara menengah, kebanyakan itu karena mengandalkan sektor tenaga kerja yang murah. Karena tentu saja, negara miskin belum punya infrastruktur. Jadi satu-satunya yang diandalkan adalah tenaga kerja yang murah. Itulah daya tawar kepada para investor, pengembang, atau perusahaan-perusahaan luar negeri untuk bisa membantu percepatan ekonomi di negara miskin dengan cara membangun pabrik, membuat proyek infrastruktur, atau berbagai sektor padat karya lain. Sementara itu, negara maju mengandalkan tenaga kerja yang handal atau terampil untuk mengoptimalkan ekonomi negaranya. Sehingga negara berkembang menjadi tidak punya daya tawar yang menarik lagi. Standar upah tenaga kerja mereka udah tidak bisa murah, tetapi tingkat efisiensi dan keterampilan tenaga kerjanya juga tidak bisa dibandingkan dengan negara-negara maju. Akibatnya, aliran modal investasi asing makin berkurang. Lapangan pekerjaan yang terbuka juga jadi tidak sebanyak dulu, dan tenaga kerja yang ada cenderung saling berebut lapangan kerja yang tersisa. Akhirnya, pertumbuhan ekonomi melambat karena berkurangnya investasi dan upah pekerja yang diterima juga mengalami penurunan. Yang kedua yaitu infrastruktur dan teknologi yang belum efisien dan merata. Sekarang kita coba lihat dulu contoh negara yang berhasil keluar dari 100 negara berkembang menjadi negara maju, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Kalian pasti melihat di film-film bagaimana kondisi kota-kota kecil di pelosok Jepang atau Korea Selatan. Walaupun tidak semewah ibu kota, tetapi kita bisa melihat fasilitas infrastrukturnya bagus dan rapi. Kota-kota di pelosok negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan itu terhubung sama jalan raya, jembatan, dan jalur kereta dengan kota-kota besar. Mereka juga punya sekolah dan rumah sakit yang memenuhi standar kelayakan. Dengan begitu tidak heran, Human Development Index-nya tinggi. Hal itu bisa tercapai karena komitmen dari pemerintah dalam pemerataan pembangunan selama puluhan tahun. Dan itulah pondasi yang dibutuhkan negara untuk memiliki Human Development Index yang tinggi dan merata. Kita lanjut bahas faktor yang ketiga, yaitu kurangnya kewirausahaan dan inovasi dalam teknologi. Jadi sebuah negara maju itu membutuhkan gebrakan atau terobosan dalam industri sampai jadi pemimpin pasar yang mendunia. Sebuah negara akan susah sekali jadi negara maju
kalau misalnya tidak ada sektor industrinya yang menjadi pemimpin pasar dunia. Dan semua itu bisa lahir dari semangat inovasi dan kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan dan inovasi inilah yang jadi pondasi ekonomi semua negara maju. Entah itu Amerika, Cina, Jerman, Kanada, dan masih banyak negara maju lainnya. Apakah negara berkembang bisa menjadi negara maju? Itu bisa kok. Karena Korea Selatan pada awalnya ya negara miskin, tetapi bisa menjadi negara maju. Jadi alasan Korea dapat menjadi negara maju karena pemerintah Korea Selatan mengembangkan chaebol agar dapat melakukan industrialisasi besar-besaran dari sebelumnya. Yang mana negara ini termasuk negara agraris dan juga membuat Korea menjadi berbasis ekspor. Salah satu bentuk dari dukungan pemerintah Korea Selatan yaitu pelarangan impor apapun, kecuali bahan baku dan juga memberi pajak yang lebih rendah untuk para chaebol dan juga memberi kemampuan lainnya. Serta masyarakat Korea Selatan juga sangat nasionalis sehingga mereka akan memilih barang yang berasal dari dalam negeri ketimbang dari luar. Pinjaman dan bantuan dana dari Amerika Serikat dan Jepang juga sangat membantu Korea Selatan dalam mengembangkan perekonomiannya. Untuk yang Jepang bahkan juga memberikan bantuan tenaga ahli. Seberapa susahnya negara berkembang untuk menjadi negara maju? Wah, itu susah banget. Seperti akan melewati sebuah gerbang peradaban yang baru. Untuk menuju ke sana, diperlukan sebuah rekayasa sosial. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan regulasi dan menegakkan regulasi tersebut untuk dijadikan sebuah landasan untuk melestarikan sebuah paradigma. Jika Anda bertanya dari mana kita memulai, maka jawabannya adalah dari paradigma. Dan mampukah elit politik dan pemerintah kita menciptakan dan menetapkan sebuah paradigma untuk membawa kita pada kemajuan? Pada tahun 1928, pemuda-pemudi kita telah melakukan terobosan dengan mengikrarkan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Itu adalah langkah awal untuk membangun paradigma. Apakah Indonesia bisa menjadi negara maju? Tentu saja bisa, tapi nggak tahu kapan. Sudah 74 tahun lebih Indonesia merdeka dan belum bisa dikatakan sebagai negara maju. Coba bandingkan dengan negara Korea Selatan yang usianya sama dengan Indonesia. Mereka secara ekonomi maju begitu pesat. Ada beberapa masalah yang membuat perkembangan Indonesia tidak maju-maju, seperti korupsi yang masih tinggi, KKN yang masih menjadi, etos kerja yang kurang tinggi, dan ketergantungan pada produk impor. Semoga pembahasan tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian ya. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu pada video selanjutnya.